Suasana malam di Ciputat, Tangerang Selatan mendadak berubah tegang. Sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah seorang artis yang dikenal lewat gaya nyentrik dan kejujurannya di dunia hiburan, Onadio Leonardo, atau akrab disapa Onat. Dan malam itu, 31 Oktober 2025, sang mantan vokalis Killing Me Inside digelandang aparat karena dugaan penyalahgunaan narkoba. Tapi kali ini, polisi menyebut Onat bukan pelaku, melainkan korban. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bedah kasus tentang penangkapan Onat dalam penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Onat dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat sekitar pukul 10 malam di kawasan Trevista West, Rempoa, Ciputat Timur. Bersama Onat, turut diamankan seorang perempuan berinisial B yang belakangan diketahui adalah Baby Priscilia, istrinya sendiri. Di tempat kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti. Satu lembar papir, satu plastik kecil berisi batang ganja, satu box kecil, dan 3 unit ponsel. Namun hasil pendalaman di lapangan menyebut barang bukti ekstasi telah habis digunakan. Ya, indikasinya ekstasi itu sudah dikonsumsi. Kasus ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, pada Rabu malam 29 Oktober 2025, aparat melakukan penggerebekan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari lokasi pertama itu, polisi menangkap satu orang dan menemukan jejak transaksi narkoba yang mengarah pada pengembangan ke Ciputat. Lokasi tempat Onat dan istrinya kemudian diamankan. Total, 3 orang ditangkap dalam operasi berantai ini. Menurut keterangan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan, dari hasil penyelidikan awal, Onat disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Yang bersangkutan merupakan korban daripada penyalahgunaan narkoba, ujar Wisnu kepada wartawan. Namun polisi belum mau membeberkan secara rinci sejauh mana keterlibatan Onat dan sang istri dalam jaringan kasus ini. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Ahmad David, menegaskan pemeriksaan masih berlangsung intensif di Polres Jakarta Barat. Belum ada keterangan lebih lanjut tentang kronologi pasti hasil tes urin atau siapa pemasok barang haram tersebut. Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Adi Arisyam Indradi, menegaskan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan, termasuk asal barang bukti ganja dan dugaan konsumsi ekstasi. Berdasarkan pendalaman di lapangan, barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai, ujarnya. Nama Onat bukanlah nama baru di dunia hiburan. Ia dikenal sebagai sosok penuh energi, belak-belakan, dan sempat menjadi idola remaja saat masih menjadi vokalis band Killing Me Inside. Namun kehidupannya yang terbuka di media sosial kerap menampilkan sisi gelap seorang figur publik. Dari kisah masa lalunya, perjuangan melawan kecanduan, hingga kehidupan rumah tangganya bersama Baby Priscilia. Kini publik kembali dihadapkan pada pertanyaan lama. Apakah industri hiburan Indonesia masih menjadi ruang yang rentan bagi para artis muda untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba? Kasus Onat hanyalah satu dari sekian panjang daftar artis yang tersandung barang haram ini. Sebelumnya, nama-nama seperti Rizky Nazar, Jeff Smith, hingga Coki Pardede juga pernah mengalami nasib serupa. Sebagian direhabilitasi, sebagian lagi harus mendekam di balik jeruji besi. Polisi menegaskan bahwa pendekatan terhadap kasus narkoba kini tak lagi hanya soal hukuman, tapi juga soal pemulihan dan edukasi. Pernyataan AKP Wisnu
yang menyebut Onat sebagai korban seakan membuka ruang baru, bahwa mungkin di balik gaya hidup glamor dan tekanan industri hiburan, ada sisi manusia yang sedang berjuang keluar dari ketergantungan. Namun tetap, pertanyaannya, apakah status korban itu akan bertahan setelah penyelidikan selesai? Ataukah fakta lain akan muncul, mengubah pandangan publik sepenuhnya? Kasus ini masih terus dikembangkan dan publik menunggu. Apakah Onat benar-benar korban atau hanya bagian dari lingkaran penyalahgunaan narkoba yang tak kunjung usai di dunia hiburan? Jika kamu percaya bahwa rehabilitasi dan edukasi lebih penting daripada sekedar hukuman, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena kami akan terus mengungkap kisah di balik sorotan panggung tentang mereka yang hidup di antara ketenaran, tekanan, dan sisi gelap industri hiburan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.